Penjualan tunai, materi dari administrasi transaksi kelas 11. Peta konsep dalam video ini yaitu yang pertama mengenal penjualan tunai, yang kedua dokumen dalam penjualan tunai, yang ketiga yaitu jurnal yang digunakan dalam penjualan tunai, dan yang keempat prosedur penjualan tunai. Penjualan tunai adalah salah satu bentuk transaksi barang atau jasa bila mana penjual menyerahkan barang kepada pembeli secara langsung setelah pembeli melakukan pembayaran. Cara kerjanya yaitu pembeli melakukan pembayaran, kemudian penjual mencatat barang yang dibeli, dan menyerahkan barang yang disepakati kepada pembeli. Sesimpel itu ya. Kemudian kelebihan dari penjualan tunai adalah dapat terrealisasi langsung dalam dan berbentuk kas atau uang tunai. Menurut Mulyadi, penjualan tunai itu dilakukan oleh penjual dengan cara pihak pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu, baru barang dagangannya diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Dengan kata lain, ada uang, ada barang. Kalau kita lihat ruang lingkup penjualan tunai itu lumayan besar, teman-teman. Jadi jenis-jenis penjualan tunai yang pertama adalah trade selling, di mana produsen dan pedagang besar memberikan kebebasan kepada pihak pengecer. Untuk apa? Memperbaiki distributor produk yang diproduksi. Yang kedua adalah missionary selling, di mana penjualan dengan mendorong pembeli untuk membeli dari pihak penyalur yang telah bekerja sama. Ya. Yang ketiga adalah technical selling. Jadi technical selling itu adalah memberi nasihat, memberi saran kepada pembeli akhir tentang kualitas produknya, kegunaan produknya, kelebihan produknya, value-nya, dan banyak lagi. Yang keempat adalah new business selling. Jadi yang ada pada new business selling yaitu mengubah calon pembeli menjadi pembeli. Jadi membujuk dengan cara halus dalam new business selling ya. Dan yang kelima adalah responsive selling. Jadi pelayanan prima terhadap pembeli untuk menciptakan hubungan yang menyenangkan meskipun tidak ada atau tidak langsung mengakibatkan penjualan yang besar. Jadi kita sebagai customer service melayani tanpa adanya atau tidak perlu adanya penjualan. Supaya lebih jelas, berikut ilustrasinya. PT Indofood Sukses Makmur. Ketika melakukan trade selling, PT Indofood Sukses Makmur melakukan penjualan kepada pengecer ataupun distributor ataupun pembeli akhir langsung. PT Indofood juga memberikan kebebasan kepada mereka untuk dijual kembali, dipromosikan kembali dengan inovasi baru atau dikonsumsi. PT Indofood Sukses Makmur juga melakukan missionaring. Jadi missionary sellingnya itu produk Indofood yang dijual melalui pengecer atau distributor itu bisa kita dapatkan di mana? Supermarket, pasar, warung, kantin sekolahan ya. Jadi Indofood mendistribusikan melalui pengecer-pengecer yang sudah bekerja sama. Technical selling yang dilakukan PT Indofood yaitu adanya iklan atau promosi dari Indofood kepada konsumen. Iklannya bisa media sosial, bisa iklan dari surat kabar, majalah, ataupun iklan-iklan online. Ya. PT Indofood Sukses Makmur juga melakukan new business selling. Tadi intinya new business selling mengubah calon konsumen menjadi konsumen. Ya. Contohnya adalah ada kupon atau hadiah di dalam produk-produk Indofood ya, sehingga produk tersebut dibeli oleh konsumen. PT Indofood juga melakukan responsive selling pastinya. Mereka melakukan layanan pelanggan dengan telepon, website, maupun platform lainnya. Ada 7 dokumen penjualan tunai. Yang pertama adalah faktur penjualan tunai. Fungsinya adalah merekam berbagai informasi transaksi penjualan tunai. Biasanya lembar pertama itu diserahkan kepada pembeli sebagai bukti pengantar dalam pembayaran ke kasa. Jadi jangan sampai hilang tuh lembar satunya. Lembar 2 adalah faktur yang diserahkan kepada bagian gudang sebagai perintah penyerahan barang. Biasanya kalau dalam partai besar. Lembar 3 itu sebagai arsip bagian order penjualan. Dokumen yang kedua adalah pita register kas. Fungsinya ini adalah bukti transaksi dari mesin register kas yang dikeluarkan oleh kasir. Pita register kas ini digunakan sebagai dokumen pendukung pembayaran sesuai dengan faktur. Apabila pelanggan sudah melakukan pembayaran, ini adalah buktinya. Bukti yang ketiga adalah bukti setor bank.
fungsi bukti setor bank ini adalah penyetoran kas kepada pihak bank. Biasanya, lembar pertama diserahkan kepada bank bersamaan penyetoran kas atau uang hasil penjualan tunai. Lembar 2 dan ketiga diminta kembali setelah ditandatangani dan dicap oleh pihak bank. Dokumen yang keempat adalah rekap harga penjualan. Fungsinya adalah sebagai ringkasan harga pokok produk dan juga sebagai bukti memorial pencatatan harga pokok. Dokumen yang keempat adalah Bill of Lading. Fungsi Bill of Lading adalah sebagai bukti penyerahan barang dari perusahaan kepada pihak pengangkut barang atau ekspedisi. Fungsi yang lain juga adalah sebagai tanda terima muatan bahwa barang telah masuk ke kapal ataupun ekspedisi yang lain. Yang kedua yaitu dokumen kepemilikan untuk pengambilan barang di pelabuhan. Yang ketiga adalah kontrak pengangkutan dan juga sebagai perjanjian muatan barang yang dijual belikan. Yang berikutnya adalah faktur penjualan COD. Jadi, faktur penjualan COD adalah dokumen penjualan COD sebagai bukti penagihan berupa kas atau uang kepada pembeli. Biasanya terjadi kepada pihak ekspedisi yang telah sampai kepada tempat pelanggan, kemudian menyerahkan barang, dan di situ pihak ekspedisi melakukan penagihan dengan menunjukkan faktur penjualan COD. Dan satu lagi adalah credit card sales slip. Bukti penagihan uang tunai dari bank yang telah menerbitkan kartu kredit. Ini adalah contoh dokumen faktur penjualan tunai. Jadi rekapan semua transaksi jual beli tunai yang terjadi. Ini adalah dokumen pita register kas. Ini adalah dokumen bukti setor ke bank. Ini adalah contoh rekap harga pokok penjualan. Ini adalah dokumen Bill of Lading. Ini adalah dokumen faktur penjualan COD sebagai bukti penagihan kepada pembeli. Dan ini adalah credit card sales slip yang dikeluarkan oleh bank untuk menagih sejumlah uang yang melakukan bayaran kartu kredit. Proses akuntansi yang terjadi yaitu adanya jurnal dalam penjualan tunai. Yang pertama adalah jurnal penjualan untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Yang kedua adalah jurnal penerimaan kas sebagai pencatatan penerimaan kas dari berbagai sumber, yang pastinya salah satunya dari penjualan tunai. Yang ketiga adalah jurnal umum, pencatatan selain yang dicatat dalam jurnal khusus. Yang keempat adalah kartu persediaan, yang fungsinya mengawasi mutasi persediaan barang yang disimpan dalam gudang. Dan yang kelima adalah kartu gudang, sebagai pencatatan persediaan barang yang berkurang karena dijual, yang ada di gudang maupun yang disimpan. Kemudian prosedur penjualan tunai ada 6 langkah. Prosedur yang pertama adalah prosedur order penjualan, di mana bagian order penjualan menerima order dari pembeli, kemudian mengisi faktur penjualan tunai sebanyak 3 lembar untuk pembeli, untuk kasa, untuk gudang. Yang kedua adalah prosedur penerimaan kas. Setelah kasir menerima FPT atau faktur penjualan tunai dari bagian order penjualan, bagian kasir mengoperasikan mesin cash register untuk menghasilkan pita cash register, kemudian ditempel di dalam FPT dan dicap. Lalu dokumen yang sudah dibuat oleh bagian kasir diserahkan kepada pembeli untuk pengambilan barang kepada pihak bagian pengiriman barang. Prosedur yang ketiga adalah prosedur penyerahan barang, di mana bagian gudang menyerahkan barang sesuai dengan FPT dari bagian order penjualan dan melakukan pencatatan pada kartu gudang. Prosedur yang keempat adalah prosedur pencatatan penjualan tunai, di mana bagian atau fungsi akuntansi itu melakukan pencatatan ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan pencatatan kartu persediaan. Prosedur yang kelima adalah prosedur penyetoran kas ke bank,
yaitu menyetorkan uang yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam jumlah penuh, bisa setiap hari, atau dalam waktu yang telah ditentukan dalam satu periode. Misalnya setor bulanan, triwulan, 1 semester, atau setahun sekaligus. Dan yang keenam adalah prosedur pencatatan penerimaan kas, di mana fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan apa? Bukti setor bank yang telah diterima dari bank tadi. Terima kasih yang telah menonton video ini, yang telah belajar bareng tentang penjualan tunai dalam mata pelajaran administrasi transaksi.